Halo Bobotoh, ada satu hal yang bikin Persib Bandung belakangan ini selalu jadi topik hangat di sosial media, bahkan hingga di luar Jawa Barat. Bukan cuma soal siapa pemain yang datang atau siapa yang akan pergi, tapi tentang arah besar klub ini ke depan. Banyak yang merasa Persib Bandung sedang bergerak senyap di antara bisingnya rumor di bursa transfer. Ada ambisi, ada perencanaan yang begitu detail, dan ada bayangan masa depan yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Kalau kamu perhatikan, sorotan ke Persib Bandung sekarang terasa berbeda. Kalau dulu kita sering bicara soal hasil pertandingan, soal taktik, atau soal wasit yang kadang ngasih keputusan konyol. Tapi sekarang pembahasannya sudah berbeda dan naik level dari sebelumnya. Kini kita mulai masuk ke ranah manajemen, kedalaman skuad, dan keberlanjutan prestasi. Artinya apa? Ini tanda bahwa Persib Bandung sudah dipandang sebagai klub besar, bukan hanya peserta pelengkap Liga Indonesia. Kita langsung masuk ke inti persoalannya. Persib Bandung ingin terus berprestasi, bukan cuma di Liga Indonesia, tapi juga bicara di level Asia. Dan kita semua tahu, tantangan di Asia itu berbeda dan bukan wadah coba-coba. Tempo permainan lebih cepat, jadwal lebih padat, dan kualitas pemain lawan jauh lebih merata, sehingga tidak cukup hanya mengandalkan 11 pemain terbaik. Disinilah kata kunci itu muncul, kedalaman skuad. Bukan sekedar banyak pemain, tapi pemain dengan kualitas yang tidak jomplang antara inti dan cadangan. Karena di kompetisi panjang, rotasi itu bukan pilihan, tapi keharusan. Kalau tidak, resiko kelelahan dan cedera akan selalu mengintai. Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, memangnya skuad Persib sekarang kurang bagus, kurang kuat, atau sebenarnya sudah cukup untuk bersaing? Kalau bicara di level Liga Indonesia, jujur saja, Persib ini sudah sangat kompetitif. Banyak tim yang bahkan kesulitan menandingi kualitas starting 11-nya. Tapi masalahnya bukan cuma soal satu pertandingan atau satu kompetisi. Ambil contoh yang baru saja kita lihat. Persib selesai bertanding di level Asia, lalu harus kembali fokus ke liga domestik dalam waktu yang sangat singkat. Jadwal padat seperti ini tidak bisa dihindari, dan efeknya langsung terasa di lapangan. Saat menghadapi Malut United, banyak bobotoh yang bertanya-tanya, kenapa permainan Persib terlihat tidak seperti biasanya? Kenapa alurnya kurang rapi, pressing tidak seketat sebelumnya, dan transisi terasa lambat? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar terdengar, karena standar kita ke Persib sudah tinggi. Dari sisi tim pelatih, Igor Tolik menjelaskan bahwa jadwal yang padat menjadi salah satu penyebab utama. Ini bukan alasan mengada-ngada, tapi realitas sepak bola modern. Ketika pemain tidak punya cukup waktu recovery, performa pasti turun, sekuat apapun kualitasnya. Nah, di sini kita mulai masuk ke akar persoalan. Ketika pemain inti kelelahan, rotasi harus dilakukan. Tapi saat rotasi dilakukan, apakah kualitas permainan bisa tetap terjaga? Di Persib saat ini jawabannya belum sepenuhnya terjawab. Warna permainan masih terasa berbeda ketika banyak perubahan di susunan pemain. Kita harus adil dalam menilai. Pemain cadangan Persib bukan pemain sembarangan. Mereka punya kualitas, punya pengalaman, dan punya potensi. Tapi untuk level tuntutan seperti Persib Bandung sekarang, selisih kualitas itu masih terasa. Dan di level Asia, selisih kecil saja bisa berakibat sangat fatal. Perlu diingat juga, pemain sepak bola itu manusia. Mereka bukan mesin yang bisa dipaksa main terus tanpa konsekuensi. Cedera otot, kelelahan mental, dan penurunan fokus adalah resiko nyata. Kita sudah sering melihat contoh pemain top dunia yang akhirnya harus menepi lama karena terlalu dipaksakan. Sekarang coba kita tengok klub-klub lain di Asia Tenggara yang sudah lebih dulu mapan. Johor Darul Takzim di Malaysia misalnya, mereka hampir selalu tampil di berbagai kompetisi dalam satu musim, Liga Domestik, Piala Raja, sampai Liga Champions Asia. Tapi mereka jarang terlihat drop drastis. Kenapa bisa begitu? Salah satu jawabannya adalah kualitas skuad yang merata. Ketika pemain inti diistirahatkan, penggantinya tidak mengubah karakter permainan tim. Tempo tetap sama, pola tetap jalan, dan mental bertanding tetap terjaga. Lawan pun tetap merasa tertekan. Hal serupa juga terlihat di Buriram United dari Thailand. Buriram bukan cuma kuat di lapangan, tapi juga solid di luar lapangan.
Manajemen mereka rapi, pemasukan klub jelas, dan visi jangka panjangnya konsisten. Mereka tahu untuk berjaya terus-menerus, fondasi klub harus kokoh. Dari penjualan tiket, merchandise sampai tiket musiman, semua dikelola dengan serius. Uang yang masuk tidak dihambur-hamburkan, tapi diputar kembali untuk memperkuat tim. Hasilnya terlihat jelas, Buriram selalu jadi tim yang ditakuti, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Sekarang kita balik lagi ke Persib Bandung. Dengan basis supporter sebesar bobotoh, potensi finansial Persib itu sangat besar. Tinggal bagaimana potensi itu dikelola dengan cerdas. Karena mendatangkan pemain berkualitas tinggi bukan cuma soal transfer fee, tapi juga soal gaji dan keberlanjutan. Wajar kalau sekarang banyak yang menilai Persib Bandung sedang bersiap untuk sesuatu yang lebih besar. Bukan sekedar juara satu musim, lalu turun lagi musim berikutnya, tapi membangun dominasi yang bertahan lama. Karena kejutan itu bisa terjadi, tapi konsistensi adalah tanda bahwa Persib Bandung merupakan klub besar. Memang ada kisah seperti Leicester City yang mampu mencetak sejarah dengan skuad yang awalnya dianggap biasa. Tapi kita juga tahu, cerita seperti itu sangat langka dan sulit diulang. Kalau Persib Bandung ingin stabil di papan atas, pendekatannya harus berbeda. Persib Bandung punya peluang besar untuk menjadi raksasa baru di Asia Tenggara. Dan bukan hal yang mustahil, dengan manajemen yang sehat, kedalaman skuad yang berkualitas, dan visi yang jelas, rasa segan dari lawan bisa dibangun perlahan, bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Tapi tentu semua itu tidak instan, butuh proses, butuh kesabaran, dan butuh konsistensi. Kita sebagai bobotoh juga punya peran penting, memberi dukungan tapi tetap kritis dan objektif. Karena kritik yang sehat itu bagian dari cinta pada Persib Bandung. Menariknya, sekarang bukan cuma bobotoh yang memperhatikan Persib Bandung. Pemain dari luar, pengamat sepak bola, bahkan fans klub lain mulai melirik. Ada rasa penasaran, ada rasa hormat, dan itu muncul karena Persib Bandung dianggap sedang melakukan sesuatu yang berbeda. Kalau satu klub di Liga Indonesia berani menaikkan standar, seharusnya klub lain ikut terdorong. Karena liga yang kuat itu lahir dari persaingan yang ketat. Kita tentu tidak ingin Liga Indonesia didominasi satu atau dua klub saja, karena itu tidak sehat dalam jangka panjang. Di titik ini, Persib Bandung bisa jadi pemantik api revolusi sepak bola Indonesia. Karena ketika satu klub bergerak maju, klub lain mau tidak mau harus berbenah. Dari situlah kualitas liga naik dan dampaknya bisa dirasakan sampai ke tim nasional. Ini bukan cuma soal Persib Bandung, tapi soal sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Sekarang pertanyaannya kembali ke kita semua. Apakah Persib Bandung sudah berada di jalur yang tepat? Apakah langkah memperdalam skuad dan memperkuat manajemen ini akan benar-benar membawa hasil, atau masih ada aspek lain yang perlu dibenahi? Sekarang tulis pendapatmu di kolom komentar, kita diskusi bareng, karena sepak bola selalu lebih seru kalau dibahas rame-rame. Sebelum pamit, kami ingin ucapkan terima kasih telah support Big Match hingga hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hidup Persib, hidup sepak bola Indonesia.